Use headphone for better experience. You are listening to Tempo Podcast Volume 1. Halo teman-teman, nama aku Daryl, aku koordinator Divisi 6 OSIS SMA Katolik Santo Albertus Malang dan ketua pelaksana Dempo Podcast. Nah, jadi apa sih Dempo Podcast itu? Dempo Podcast ini adalah segmen terbaru dari OSIS yang akan menyajikan informasi-informasi tertentu dan juga bakal ngehibur kalian dan menambah wawasan di setiap topik yang akan dibicarakan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja saya serahkan ke host kita, Ding Ding. Dan selamat menonton semuanya. Hai Demers, perkenalkan saya Valeri Enji Suhendi dari kelas 11 Bahasa. Pada hari ini saya akan menjadi host dari Dempo Podcast Volume 1 yang berjudul Gen Z Kuno. Kok bangga? Jadi untuk podcast hari ini kita kedatangan tamu nih, yaitu Ketua Angkatan kelas 11, Selo. Silakan perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan aku Celo dari kelas 11 SO1. Aku ketua angkatan, aku yang akan menemani kalian di podcast hari ini. Wah, kalau untuk saya sih udah kenal mungkin kita ya Kak Selo, karena kita SMP sempat satu SMP ya. Kita SMP bareng. Iya, nah omong-omong tentang SMP nih, kita waktu SMP kan dapat muatan lokal berupa pelajaran bahasa Jawa. Iya. Nah, karena kita sekarang menjadi Dempoers, aku pengen tanya nih, di Dempo ini kalau untuk muatan lokalnya kan nggak ada bahasa Jawa Kak, kita dapatnya apa ya kira-kira? Ya, jadi Dempo ini unik banget karena kita nggak punya pelajaran bahasa Jawa, sedangkan muatan lokal kita itu seni. Jadi lebih ditekankan di seninya. Seninya di Dempo ada beberapa macam. Yang pertama seni vokal. Seni vokal itu untuk yang sekarang kelas 10. Lalu untuk yang 11, 12 ada seni rupa dan juga sendera tasik. Sendera tasik ini kolaborasi dari bermacam-macam jenis seni. Ada seni drama atau teater, seni tari, seni musik ensemble dan juga gamelan gitu. Oh, jadi musik ensemble-nya itu kayak band gitu ya Kak? Ya. Oh, jadi yang dapat sendera tasik ini cuman IPS sama bahasa? Yang dapat sendera tasik untuk saat ini baru kelas IPS dan bahasa, sedangkan kelas IPA dapat seni rupa. Oh, I see. Ngomongin tentang sendera tasik nih, kalau Kak Selo nih kira-kira dari 4 tadi materi sendera tasik paling suka yang mana? Aku sebenarnya suka semua, tapi paling suka itu seni karawitan atau gamelan sama teater. Kenapa karawitan Kak? Kenapa karawitan? Ya karawitan tuh luas banget sebenarnya. Yang di Dempo ini karawitannya lebih ke main musiknya, musik gamelan. Nah, musik gamelan itu kan musik tradisional Jawa, dan kita yang tinggal di Jawa dan kita yang adalah orang Indonesia ya harusnya kita mau dong melestarikan budaya kita sendiri. Betul. Berarti Kak Selo nih ada kemampuan di dalam kayak bermain gamelan dan lain-lain gitu? Ada, karena aku sendiri dalang, aku main wayang kulit, jadi aku juga bisa main gamelan. Paling favoritnya apa Kak? Di gamelan? Kalau di gamelan aku paling suka main gender. Gender? Ya. Itu kayak apa bentuknya? Gender itu bentuknya jadi ada beberapa bilah-bilah perunggu, lalu di bawahnya ada belumbung-belumbung, itu yang membuat resonansi suaranya. Nah, gender ini dipakai untuk mengiringi pertunjukan wayang kulit juga. Berarti Selo nih udah belajar main gendernya udah dari lama atau gimana? Kalau main gender baru belum setengah tahun kayaknya. Kalau main wayangnya sendiri udah gak lama. Mainnya susah nggak? Gender? Main gender ini agak gampang-gampang sulit karena nggak seperti alat musik gamelan yang lain. Kalau gender ini kita main pakai dua tangan, dan kiri dan kanannya itu beda, main notnya beda. Jadi seakan-akan yang kiri itu main bassnya, yang kanan main yang nada tinggi. Keren berarti ya hobinya. Kalau teater, kenapa suka teater? Aku itu teater lebih ke ininya. Sebenarnya nggak suka banget teater, tapi mendalami bidang sastra puisi. Karena aku sendiri suka nulis puisi dan ya lumayan bisa lah baca puisi gitu. Oke, berarti teater sama gamelan nih yang suka. Ngomongin tentang sendera tasik, nanti ini kan kalau pembelajaran sendera tasik ini nilai praktek finalnya itu kan nanti ditunjukkan waktu Art Fest. Itu ngomong-ngomong tentang Art Fest, berarti tahun lalu Kak Selo ini berpartisipasi dalam Art Fest atau gimana? Iya, jadi
Dempo ini kan punya gamelan 2 set. Gamelannya Dempo tuh bagus banget. Aku ya berani bilang salah satu yang terbaik lah di Jawa Timur minimal. Gamelannya Dempo tuh bagus banget. Ada 2 set perunggu dan Dempo juga punya wayang kulit 2 kotak. Nah itu kan sayang banget kalau nggak dipakai ya. Jadi di Artfest tahun lalu untuk pertama kalinya ada pertunjukan wayang kulit di Dempo. Aku yang main. Aku sebagai dalannya ada pertunjukan wayang kulit walaupun singkat tapi ya berkesan banget di teman-teman juga. Jadi benar-benar pertama kali di Dempo. Bisa dibilang pertama kali yang dimana yang main gamelan semua Dempoers dan dalannya juga Dempoers. Jadi sebelum-sebelumnya itu yang main bukan Dempoers wayangnya. Kalau setahu sih pernah ada pertunjukan wayang di Dempo tapi ya bukan Dempoers. Berarti bisa dibilang dari Seloni main waktu Artfest kemarin wayang itu jadi kayak karawitan dan lain-lain tuh udah mulai kayak aktif lagi gitu di Dempo. Iya, terutama setelah masa pandemi dan sekarang kita sudah bebas dari pandemi. Sebisa mungkin semua fasilitas di Dempo dibangkitkan lagi, termasuk salah satunya gamelan dan wayang. Berarti karawitan ini ada klubnya nggak? Karawitan ada. Jadi di Dempo sendiri ada 2 jenis. Yang pertama ekskul karawitan. Ekskul karawitan ini semua boleh join. Nggak harus yang terdaftar dalam ekskul karawitan. Teman-teman yang lain kalau misalkan pengen nyoba juga boleh ikutan. Kami latihan di hari Kamis dan hari Jumat pulang sekolah. Teman-teman kalau mau gabung boleh. Kami juga ada klub karawitan. Klub ini nantinya kami akan dilatih oleh pelatih dari ISI, Institut Seni Indonesia. Jadi kami akan mendatangkan guru langsung dari sana, yaitu guru untuk pedalangan dan juga karawitan. Gitu. Nah di klub ini fungsinya untuk lomba. Jadi kami visi kami dari karawitan ini anak-anak yang sekarang ikut ekskul dan ikut klub digembleng, dilatih terus-menerus agar nantinya bisa ikut lomba-lomba. Berarti kalau klub karawitan ini dipilih atau bisa kayak mendaftarkan diri itu nanti seleksi? Sifatnya juga sama aja, tetap fleksibel sih. Jadi untuk klub karawitan itu sendiri banyaknya dipakai waktu misalkan ada penampilan wayang kecil-kecilan waktu event-event tertentu. Nah itu klub karawitan yang dipakai. Jadi nggak semuanya hanya rombongan kecil aja, tapi nanti juga semuanya akan dilatih bersama guru-guru kita nanti dari ISI. Jadi semua tetap bisa ikut. Berarti untuk klub karawitan ini kira-kira deket-deket ini atau udah melakukan atau ikut lomba apa aja? Untuk lomba belum. Kami baru mulai mendatangkan guru dari ISI rencananya bulan November. Jadi mulai November kami akan dilatih terus. Rencananya kalau ada kesempatan mungkin tahun depan ikut lomba-lomba di Surabaya, bahkan kalau bisa sampai di Jakarta. Berarti kalau yang klub ini kan untuk lomba. Nah, untuk yang ekskul ini tampilnya berarti kayak untuk Artfest, Malgen gitu? Untuk ekskul karawitan kami menyiapkan untuk tampil di paling tidak 2 event besar Dempo, yaitu graduasi dan Artfest. Jadi di graduasi kami juga mengiringi saat arah-arahan dan sebagainya dari ekskul karawitan yang ngirimin. Lalu saat Artfest juga ekskul karawitan juga tampil, walaupun Artfest kan sebenarnya ajang bagi Dempo siswa per kelas untuk tampil. Nah kami juga memberikan peluang untuk ekskul ini untuk tampil mengiringi wayangan. Nah di tengah-tengah wayangan itu nanti bisa jadi kelas-kelasnya tampil. Jadi tetap ada dari ekskul, ada juga dari kelas. Berarti kalau misalnya ada murid kelas 10 yang pengen tampil itu berarti ikutnya dari ekskul karawitan? Dari ekskul aja, karena dasarnya dari karawitan lebih banyak di ekskul daripada di kelas. Karena kalau di pelajaran sendera tasik sendiri waktunya terbatas. Jadi teman-teman yang kelas 10 kalau misalkan mau tampil di Artfest boleh ikut di ekskul karawitan. Oke, ngomongin tentang Artfest nih Kak, boleh tahu dong kayak prosesnya Selo ini belajar wayang tuh gimana? Aku belajar wayang itu udah agak lama sebenarnya, karena dari kecil banget itu udah suka wayang. Katanya bapak ibuku dulu sih umur 2 tahun tuh udah seneng wayang. Nah dulu kan belum zamannya HP ya. Kalau dulu itu aku latihan main wayang lihat di TV. Dulu itu di Malang TV, Batu TV, Bios TV itu banyak banget pertunjukan wayang. Nah aku lihat di situ terus aku tiru. Terus aku juga beli CD kaset wayang. Aku tonton, aku
tirukan, aku latihan gitu. Terus juga buku-buku tentang wayang aku baca dan sebagainya. Aku pernah juga nulis ensiklopedia wayang kulit. Aku pernah nulis juga. Nulis? Iya. Judulnya apa, Kak? Aku udah lupa karena udah lama banget. Berarti suka sama wayang ini benar-benar dari umur yang kecil banget. Iya, dari 2 tahun kira-kira, umur 2 tahun. Jadi dari suka wayang itu mulai belajarnya itu juga dari kecil apa? Awalnya belajar sendiri, lalu sempat waktu itu ikut komunitas di Dewan Kesenian Malang Splendid, tapi sempat berhenti dan sekarang mulai lanjut lagi. Lanjut lagi itu belajar sendiri atau Belajar ikut di komunitas juga, mulai gabung lagi ke komunitas. I see. Berarti Kak Selo nih keren ya, bisa kayak bukan terpanggil sih, kayak suka sama wayang. Karena kalau bisa dibilang zaman sekarang itu kayak kesenian seperti itu tuh udah kayak mulai dikit peminatnya ya. Berarti dari orang tua itu juga kayak dikenalkan kesenian tradisional itu atau gimana? Kalau bapak ibuku sih lebih ke ini ya, membebaskan kalau aku mau mendalami seni didukung. Puji Tuhan bapak ibu selalu dukung. Jadi karena aku udah memilih untuk mau menggeluti seni pedalangan, seni wayang kulit, ya didukung, difasilitasi, dan puji Tuhan sampai sekarang masih didukung terus. Oke, ngomongin tentang wayang nih Kak, kira-kira di dalam dunia perwayangan tuh Selo nih punya kayak idola gitu nggak sih yang jadi panutan biar kayak sampai sekarang tuh masih wayang gitu? Ada idola saya dulu, almarhum Pak Ki Mantop Sudarsono. Mungkin teman-teman yang dari seni pedalangan juga tahu. Almarhum Ki Mantop Sudarsono ini dari Karanganyar. Beliau dari Karanganyar, Jawa Tengah. Beliau sampai dijuluki dalang setan karena teknik beliau bermain wayang itu keren banget. Beliau sudah berpulang. Saya juga mengidolakan Ki Purbo Asmoro. Ki Purbo Asmoro ini salah satu dalang yang cerdas banget. Beliau juga dari Jawa Tengah, asalnya dari Pacitan tapi sekarang di Jawa Tengah. Beliau banyak sekali mengembangkan cerita-cerita baru di wayang kulit dan teknik-teknik baru, kreasi-kreasi baru di wayang kulit itu banyak banget yang asalnya dari Ki Purbo Asmoro. Berarti Selo nih tahu panutannya, idolanya tadi itu dari TV yang kamu lihat waktu Iya, itu? awalnya dari TV dan kaset-kaset itu. Kalau boleh tahu pernah sempet kayak ketemu sama orangnya? Puji Tuhan pernah. Saya pernah ketemu Ki Mantop Sudarsono waktu itu saat beliau pentas di Malang. Waktu itu kebetulan aku ada kenalan yang ternyata manajernya Ki Mantop Sudarsono. Aku pernah ketemu waktu itu sama beliau. Kalau sama Ki Purbo Asmoro belum. Waktu ketemu tuh kayak dapat pesan atau apa gitu? Udah agak lama sih, tapi aku ingat beliau waktu itu bilang terus no yoli, teruskan ya nak gitu, intinya gitu. Dan itu kayak menurut Selo sendiri ngomong terus no yole itu kayak berkesan banget atau? Berkesan banget ya, karena kalau teman-teman misalkan cari gitu di YouTube atau di Google Ki Mantop Sudarsono, beliau itu sudah sangat terkenal dan khususnya di dunia pewayangan dan perdalangan, beliau itu sangat terkenal, salah satu maestro dalang di Indonesia. Dan waktu itu aku dapat kesempatan untuk ketemu Ki Mantop Sudarsono, ya sangat bersyukur. Sampai sekarang masih berkesan. Oke, ngomongin tentang wayang nih Kak, mau tanya dong, wayang itu bermakna apa sih? Wayang itu bermakna apa ya? Wayang itu luas banget sebenarnya. Ada banyak aspek-aspek yang bisa dilihat dari wayang. Pertama kali juga aspek seni rupa. Wayang itu yang pertama kali dilihat kan bentuknya. Ya dari seni rupa itu sendiri. Wayang itu ini. Misalkan ini tokoh Bima. Ini tokoh Bima. Wayang itu terbuat dari kulit. Yang bagus terbuat dari kulit kerbau. Dan kulit kerbau ini melalui proses yang panjang banget. Pertamanya yaitu dibersihkan dulu. Setelah kulit kerbau itu dibersihkan, direndam, ada proses yang namanya dipentang. Dipentang itu diapakan? Jadi dilebarkan, dibeber, kulitnya dibeber, lalu ujung-ujungnya dipaku, lalu dikeringkan dan dijemur. Dijemur ini waktunya memakan waktu yang ya bisa dibilang lama banget. Karena wayang yang bagus itu yang
tarangannya atau sudah dijemur itu paling enggak 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Jadi proses membuat wayang ini bisa dibilang lama dan sulit ya? Lama dan sulit dan rumit. Ini, misalkan wayang yang belum diwarna kayak gini. Mungkin bisa dimatikan lampunya. Nah, ini wayang yang masih putihan. Putihan jadi dalam artian belum diwarna. Nah, setelah wayang itu tadi dilebarkan, dibeber dan dijemur, dia itu dengan dipahat. Dipahat menggunakan alat namanya tatah. Ini teman-teman bisa lihat. Ini pahatannya cukup detail. Mungkin bisa di zoom kameranya. Ini toko Semar. Jadi setelah wayang itu dikeringkan, dipahat. Nah, setelah dipahat bisa dinyalakan lagi. Setelah dipahat wayang ini ada satu proses lagi namanya nyungging. Nyungging itu bukan itu nungging sebenarnya. Ngene nungging. Iya, nungging. Nyungging namanya nyungging. Nyungging itu apa? Nyungging itu pewarnaan. Jadi wayang yang seperti ini tuh diwarna. Diwarnanya biasanya menggunakan cat. Ada yang pakai akrilik, ada yang pakai cat pigmen. Setelah diwarna, ini tuh diwarnanya mengikuti pola yang sudah digambarkan di sini. Nah, setelah diwarna wayang itu akan jauh lebih bagus. Ini yang sudah diwarna. Mungkin lampunya bisa dimatikan lagi dong. Makasih. Nah, ini tokoh Yudhistira. Ini wayang yang sudah diwarna seperti ini. Nih. Berarti pewarnaannya itu sebelum pengeringan atau Setelah kering. jadi harus nunggu 5 tahun dulu Ya. baru diwarna? Karena setelah tunggu 5 tahun baru bisa dipahat tadi. Gitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini detail banget. Nah, ini salah satu yang bisa dilihat dari wayang. Yang pertama aspek seni rupa. Karena rumit sekali pembuatan wayang pada fase diwarna dan juga dipahat itu rumit banget. Ini teman-teman kalau bisa lihat wayang kalau di Terawang itu pahatan-pahatan ini sangat nampak dan halus. Ini halus banget. Belum pewarnaannya ada pewarnaan yang emang luas. Ini pewarnaan misalkan di badannya ini diberi emas, warna emas. Lalu di bagian rambut misalkan, di bagian rambut ini ada anting-antingnya juga sangat detail. Terus di bagian kain ini ada yang namanya cawen, ada yang namanya kawatan. Itu banyak sekali istilah-istilah yang menjelaskan ini seni pewarnaan dan juga seni pahatan wayang. Jadi dari seni rupanya aja udah sangat bagus kalau wayang. Bisa dinyalakan lagi lampunya. Nah, itu dari aspek seni rupa yang pertama. Lalu yang kedua dari seni pertunjukan. Wayang itu nggak cuma dipajang. Memang bisa misalkan teman-teman kalau pernah lihat wayang dipajang gitu. Itu bisa. Wayang bisa dipajang aja. Tapi esensinya wayang itu sebenarnya ya ditampilkan. Wayang itu kalau ditampilkan nggak hanya tampil teman-teman. Banyak proses yang terlibat saat pertunjukan wayang kulit. Apa aja banyak. Yang pertama dari dalangnya sendiri. Kalau nggak ada dalangnya nggak ada pertunjukan dong. Dalang itu sebutan untuk orang yang tugasnya main wayang. Itu namanya dalang. Selain ada dalang, ada namanya pengrawit atau yogo. Nah, pengrawit ini apa? Pengrawit ini yang main gamelan. Dari kata rawit, jadi karawitan. Jadi pengrawit. Itu pengrawit ini yang main gamelan. Nah, gamelan itu sendiri ada banyak banget. Ada demung, saron, selentem, gender, gong, kenong, kempul, ada gambang, ada siter, rebab, banyak banget. Dan itu semuanya dikemas dalam satu pertunjukan wayang itu sendiri. Setelah itu juga ada bagian yang nyanyi. Yang nyanyi ini disebut kalau cowok wiroswara, kalau cewek waranggono atau swarawati. Itu biasa kita kenal sebagai sinden. Jadi ada dalang, ada pengrawit, ada sinden. Paling tidak 3 ini. Dan tiga unsur dalam pertunjukan ini mereka bersama-sama menunjukkan pertunjukan wayang kulit yang dinamis dan indah dan syarat maknanya. Bicara tentang makna ya aspek yang ketiga yang bisa dilihat dari wayang, filosofinya. Nah, itu penuh banget dari aspek filosofinya, itu dapat banget. Wayang itu cerita yang disajikan
sebagian besar dari Mahabharata dan Ramayana, cerita dari India, yang asalnya dari India lalu diadopsi oleh pujangga-pujangga Jawa, disesuaikan dengan kebudayaan Jawa. Kalau dari filosofinya, syarat makna sekali wayang itu. Kita ambil contoh satu wayang. Ini, mungkin teman-teman ada yang tahu. Ini gunungan. Ini gunungan, atau di bahasa pewayangan ini namanya kayon. Kayon. Kayon itu dari kata kayu. Kayun. Artinya bukan sekedar kayu. Kayun itu artinya menginginkan. Kalau dalam bahasa Jawa, kayun itu artinya menginginkan. Maksudnya apa? Coba kita lihat. Di sini itu ada bagian pintu. Ini pintu. Pintu ini maksudnya apa? Kita coba lihat filosofi wayang dari satu wayang aja ya, dari gunungan ini, dari kayon ini. Pintu itu maksudnya apa? Kita bisa lihat di sini pintu dengan hiasan yang sangat indah. Banyak banget hiasan yang indah. Maksudnya apa? Kayon tadi apa? Menginginkan. Menginginkan berarti ada suatu cita-cita, suatu tujuan. Tujuan manusia itu ke kerajaan surga. Kerajaan surga tempatnya sangat indah, tempat yang mulia, dan ada pintu menuju ke sana. Itu filosofi dari pintu. Terus kita lihat di kanan kiri pintunya ada naga. Kalau di sini naga, kalau di kayun yang lain itu ada raksasa. Mas, tolong ambil dong, Mas. Ini di atas tuh. Di atas. Nah, ini contoh figur kayun yang lain. Ini ada raksasa. Ada 2 raksasa yang menjaga pintu. Kalau di sini ada 2 naga yang menjaga pintu. Lah 2 naga yang menjaga pintu ini maksudnya apa? Untuk mencapai kesempurnaan sejati, yaitu di kerajaan surga, ada yang menghalangi, yaitu nafsu dan dosa. Itu yang menghalangi manusia untuk masuk ke kerajaan surga, kecuali jika manusia bisa menaklukkannya dan juga bertobat. Lalu kita bisa lihat di bagian agak atas ada 2 figur yang saling berhadapan, kerbau dan harimau. Nih, kerbau dan harimau. Maksudnya apa? Hidup itu ada 2 sisi, sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya dilambangkan dengan kerbau, sisi buruknya dilambangkan dengan harimau. Mereka berhadap-hadapan. Sisi buruk itu selalu bertentangan dengan sisi jahat. Tapi di setiap hati manusia itu pasti ada 2 ini. Nggak mungkin manusia itu baik terus gitu, nggak mungkin. Atau jahat terus itu juga nggak mungkin. Ya, itu melambangkan hidup manusia. Kira-kira kayun ini menggambarkan hidup manusia. Nah, kita juga bisa lihat di belakangnya ini ada figur Banaspati. Namanya figur Banas api, figur api. Nah, ini kontras. Kalau di sini ini bagus banget, ini sangat detail dan sebagainya. Di belakang ini sederhana. Bahkan bisa dibilang jelek dan menyeramkan. Maksudnya apa? Kalau manusia tidak berhasil masuk ke sini, manusia masuk neraka. Kalau manusia nggak bisa menguasai nafsunya, kalau manusia nggak mau bertobat, ya dia nggak akan masuk ke pintu ini. Dia akan masuk ke baliknya, ke sini. Jadi kalau kan yang dari saya tonton nih pertunjukannya Selo waktu Akves, Morgan itu sebelum mulai wayang itu kan selalu ditunjukin ini Ya. kayunya. Itu kenapa ya? Nah, kalau kayun ini sendiri ada 2 fungsi. Yang pertama ya tadi itu fungsi filosofis, yang kedua fungsi praktis. Fungsi praktisnya itu kayun ini bisa digunakan sebagai apa aja di pertunjukan wayang. Banyak. Yang pertama bisa sebagai yang mengawali dan mengakhiri pertunjukan. Itu pasti ada ini. Lalu juga bisa sebagai penanda pergantian adegan, itu bisa. Nah, itu fungsi praktisnya kayun ini. Tuh. Berarti untuk setiap kayak kan wayang ini ceritanya macam-macam. Kayunnya tuh beda tuh gimana? Kayun itu ya kayun itu bukan tokoh, kayun itu simbol. Jadi kalau filosofisnya dia bukan tokoh melainkan simbol. Kalau praktisnya dia bukan tokoh tapi pelengkap aja, piranti. Jadi dia alat perlengkapan di pertunjukan wayang.
Kalau kayu nih tadi filosofinya udah Silo jelasin nih. Kalau untuk yang kayak apa namanya wayang yang orang-orang itu juga ada filosofinya atau gimana? Ada. Kita ambil contoh lain. Ini mungkin teman-teman ada yang tahu, ini tokoh Anoman atau Hanuman. Anoman ini tokoh di Ramayana. Kalau dari tokoh wayang sendiri apakah ada filosofinya? Ada. Kita lihat dari busana. Busana atau pakaian yang dimiliki oleh Anoman ini. Pertama gelung. Gelung itu kalau bahasa sekarang mungkin konde ya. Gelung itu ini rambut yang dibentuk melingkar. Nih teman-teman bisa lihat rambut yang melingkar ini. Gelung yang dipakai Anoman punya namanya gelung Minangkara. Gelung Minangkara ini dia nggak terlalu tinggi, tapi dia ajek. Ajek itu maksudnya tegas. Dia tegas walaupun nggak terlalu tinggi. Maksudnya apa? Manusia itu hidup ada yang menciptakan. Dan kita harus selalu mengingat pencipta itu. Kita nggak boleh istilahnya mendanak. Kita nggak boleh sombong karena ada yang lebih tinggi dari kita. Dan kita juga nggak boleh terlalu nunduk. Maksudnya kita nggak boleh minder karena kita punya pendukung, yaitu yang di atas. Lalu misalkan yang lain, ini ada kuku. Anoman ini punya kuku, namanya kuku Ponconoko. Kuku Ponconoko ini tajam dan mematikan. Maksudnya apa? Setiap orang itu pasti dibekali dengan kelebihan dan kekurangan. Misalkan kelebihannya Anoman ya itu tadi punya kuku Ponconoko. Tapi kelebihan dan kekurangan itu kita nggak boleh gunakan sembarangan. Kita harus gunakan hanya untuk tujuan yang baik dan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu misalkan itu tadi dua contoh filosofi kalau dari tokoh wayang. Berarti kayak dari pakaian dan motif-motif yang ada di wayangnya itu ya. Berarti wayang ini tidak disangka-sangka punya makna yang sangat dalam banget. Iya. Jadi mungkin orang-orang lihat wayang udah gitu aja. Ternyata kalau dilihat dari dekat ini banyak yang bisa ditelisik. Daryl, bateraimu habis. Ya, laptopnya habis baterainya. Iya, bisa disolokkan loh. Oke, moving on. Berarti Kak Zelo ini kan Kak Zelo bisa dibilang sebagai kayak Gen Z gitu kan, karena kita lahirnya di tahun 2000 ke atas. Nah, kalau untuk zaman sekarang dunia perwayangan dan seni-seni tradisional itu kan bisa dibilang minatnya tuh dikit banget. Nah, itu kenapa sih Zelo ini masih kayak tertarik dan sangat suka pertunjukan kayak tradisional kayak gini meskipun apa ya bisa dianggap sebagai budaya yang kuno untuk zaman sekarang? Namanya budaya itu kan turun temurun, ya pasti kuno. Kalau teman-teman atau yang di luar sana mungkin bilang nggak usah ini sama budaya kan kuno. Ya memang budaya emang kuno, tapi itu budaya kita. Memang budaya ini kuno, tapi itu budaya kita. Gini sekarang, kita punya apel. Apel ini pemberian dari orang yang kita cintai misalkan. Pemberian ibu ngasihkan apel ini. Kan yang kita lakukan antara dua. Apelnya kita taruh kulkas atau kita makan. Kan nggak mungkin apel itu kita biarkan membusuk, kan nggak mungkin. Nah maksudnya apa? Ya budaya ini dilestarikan, disimpan di kulkas tuh maksudnya apa? Budaya ini jangan sampai hilang, jangan sampai busuk, jangan sampai budaya ini tuh nggak ada penerusnya. Terus apel kita makan, maksudnya apa? Budaya ini kita terapkan. Nggak harus dalam bentuk yang muluk-muluk, nggak harus kayak aku misalkan. Loh berarti aku kalau mau melestarikan budaya harus belajar main wayang? Enggak. Kamu pakai batik aja minimal. Kamu pakai batik dengan bangga. Misalkan di kegiatan-kegiatan tertentu yang nggak ada dress code-nya, misalkan dress code-nya bebas gitu, pakailah batik aja. Atau kita bisa contoh kepala sekolah kita Bruder Mardi. Teman-teman kalau lihat Bruder Mardi pasti kalau nggak pakai peci, pakai udeng, ya kan? Nah, itu juga salah satu cara melestarikan budaya. Itu tadi alasannya lah, kenapa mau melestarikan kan kuno, yaitu budaya kita. Kalau kita nggak lestarikan lah mau diapain budaya ini?
kalau kita nggak lestarikan loh, misalnya kemarin lagu Halo Halo Bandung itu dicolong sama yang lain, kita nggak terima. Lah kenapa bisa dicolong lain? Kalau konteksnya budaya itu mudah banget dicolong kalau nggak dilestarikan. Kalau ditinggalin aja ya pasti orang lain yang berbeda dengan kita mau mengambil, dan itu jangan sampai terjadi. Itu aja sih. Berarti kayak kan di sosial media nih banyak kayak gelut terus kayak bertengkar gara-gara ini budayaku, terus nanti diculik gitu-gitu. Berarti itu salah satu faktor utamanya itu ya karena kurang banyak yang melestarikan ya. Satu itu. Dua, kurang dikenal. Sekarang aku tanya, sebelum wayang ini mulai bangkit di Dempo, berapa sih yang tahu wayang? Dinding tahu nggak wayang sebelumnya? Tahu aja kan? Iya. Ya tahu, oh wayang gitu aja kan? Kalau budaya itu sendiri kita nggak tahu gimana mau melestarikan, kan gitu toh. Ya langkah pertama untuk melestarikan budaya, apa kita tahu budayanya? Nggak harus budaya wayang, boleh budaya yang lain. Nah ini di sini kan aku orang Jawa, aku budayaku Jawa, budayaku wayang. Teman-teman bisa dengan budayanya sendiri, dengan tari-tarian, dengan lagu daerah dan sebagainya, tergantung daerahnya masing-masing yang juga Indonesia. Ya karena kita ini Indonesia, nggak harus melestarikan budayanya sendiri, budayanya yang lain nggak apa-apa, karena kita satu Indonesia. Gitu. Nah kalau kita sendiri nggak tahu budayanya, ya biar aja diambil orang. Itu ya kita harus pertahankan dong budaya ini. Langkah pertamanya ya kita harus kenal dulu. Berarti kayak langkah pertama yang harus kita ambil tuh kan kayak mengenali budaya kita sendiri dulu. Nah untuk misal kayak teman-teman kita nih kan kebanyakan Gen Z nih, yang pasti nanti jadi penerus bangsa ya siapa lagi kalau bukan kita. Ya. Nah itu berarti cara paling gampang buat kita melestarikan budaya itu seperti apa ya Kak? Cara yang paling gampang sebenarnya kita mendukung. Kita dukung teman-teman kita yang melestarikan budaya. Kalau separah-parahnya kita sendiri nggak mau untuk melestarikan itu, kita dukung teman kita. Misalkan ada teman kita yang bisa tari tradisional, misalkan dia bisa nari gambyong, ya kita dukung. Kalau misalkan ada lomba, kita semangatin. Kalau misalkan dia di lomba itu belum menang, kita semangatin. Kalau sudah menang, kita beri selamat. Itu kan juga salah satu cara kita melestarikan, gimana kita mendukung teman kita yang melestarikan. Kalau misalkan kita belum bisa atau belum mau melestarikan secara aktif, yaitu dari kita sendiri yang melakukan sesuatu, ya kita dukung teman kita yang sudah melakukan itu. Berarti penggunaan sosial media itu juga bisa jadi kayak media pelestarian juga ya? Benar, karena redupnya budaya wayang ini ya, aku kemarin melakukan penelitian pengaruh kemajuan teknologi terhadap minat generasi Z pada kesenian wayang kulit. Terbukti cukup signifikan. Korelasinya yaitu semakin tinggi penggunaan terhadap teknologi, semakin rendah minat terhadap wayang kulit. Nah ini kan juga menjadi salah satu perhatian ya, bahwa ternyata kok wayang kulit ini redup gara-gara teknologi makin maju. Nah caranya membalikkan situasi itu gimana? Ya memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan budaya, mengenalkan dulu. Kenapa? Karena kalau orang sudah kenal budayanya, pasti dia mau setidaknya mendukung. Gitu. Berarti kira-kira Kak Selo ini ada kayak niatan untuk mempergunakan sosial media itu sebagai kayak media memperkenalkan wayang ke media massa atau gimana? Ada. Aku sendiri sedang dalam proses untuk memperkenalkan budaya ini bahkan ke luar negeri. Di akhir bulan Oktober aku ada project ke Yonsei University Korea Selatan. Di sana aku selain ada launching buku, aku juga tampil pentas wayang kulit. Nah itu loh, maksudnya orang luar aja tertarik gitu sama budaya kita. Masa kita sendiri nggak mau, paling nggak mendukung aja. Masa nggak malu sih, kan gitu toh. Harusnya kita ya sadar lah bahwa kita tuh punya budaya yang kaya banget. Pilih satu aja budaya yang misalkan teman-teman suka gitu, pilih satu aja dan coba
budaya itu didukung dan kalau bisa dilestarikan gitu. Beyonce itu terkenal ya Kak? Iya, Di Korea itu. Biasanya teman-teman syuting K-drama. Iya, Oh. yang bagus itu bagus. Oh, Oke. beda nah. Oke, berarti kalau di Dempo ini menurut Kak Selo cara pelestarian budayanya itu gimana? Kayak sudah bagus atau masih kurang? Ya puji Tuhan sudah mulai bangkit lagi kebudayaan di Dempo ini. Mungkin saat podcast ini dirilis, Dempo sudah melakukan pawai. Jadi Betul. kami ada kegiatan namanya pawai keberagaman. Pawai keberagaman ini untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Kami akan menampilkan banyak sekali macam-macam budaya-budaya dari seluruh Indonesia. Gitu. Itu yang pertama. Lalu ada Art Fest. Art Fest di Dempo ini kegiatan yang bisa dibilang tahunan dan itu selain ajang untuk siswa-siswi Dempo untuk tampil, juga secara nggak langsung melestarikan budaya-budaya yang ada. Gitu. Oke, berarti nanti Kak Selo pawai ini tampil nggak? Sayangnya enggak, karena waktu pawai aku masih di Korea. Berarti tampilnya di Korea, Iya, tampilnya di Korea. lintas negara. Iya. Oke, berarti kayak nanti pawai ini jadi kayak sebagai salah satu upaya untuk apa ya, membantu murid-murid Dempo ini kayak ingat sama budayanya. Benar, iya. Karena ini jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita nggak tahu lah budaya kita itu apa, jangan sampai nggak tahu, paling nggak tahu. Karena kalau udah tahu pasti sisanya mengikuti. Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih tentang hubungannya Gen Z sama budaya Indonesia yang tradisional nih. Ya. Sekarang aku pengen tanya dong, menurut Selo nih, untuk Gen Z yang ingin memulai melestarikan budaya itu kira-kira tipsnya apa aja? Tipsnya yang pertama itu tadi harus kenal dengan budayanya sendiri. Paling nggak budaya lokal di daerah kalian atau dari daerah asal kalian atau dari Malang, dari tempat tinggal kalian sekarang. Itu cari satu aja budaya yang kalian suka. Kalau memang kalian nggak suka wayang, tidak masalah. Kalian cari yang lain. Misalkan kalau nggak suka wayang, musiknya, musik karawitan. Kalau nggak suka musiknya, tari. Banyak banget bentuk-bentuk budaya itu yang bisa paling nggak dinikmati lah, yang cocok sama diri sendiri paling nggak ada satu. Setelah itu diapakan? Didukung. Kalau ada misalkan ada pentas gitu, nontonlah. Kalau misalkan ada lomba apa, kalau mau juga, kalau mau nyoba ikut, cobalah ikut. Kalau nggak mau, cobalah tonton. Paling nggak tahu aja. Nggak perlu sampai keluar-keluar, nggak perlu sampai harus pentas main wayang kulit, nggak perlu. Pokoknya tahu budayanya dan mau dukung, itu aja. Itu cukup banget. Oke lah, tipsnya yang dikasih Kak Selo ini loh, kayak nggak susah gitu kan? Iya, Kayak bisa dimulai dengan gampang bisa hari-hari aja kan. Iya, jadi kayak kita sebagai Gen Z itu bisa banget untuk ikut melestarikan budaya Indonesia. Jadi kayak kenapa nggak mulai dari sekarang aja? Tuh, oke. Karena sudah mau selesai nih sebagai penutup, Kak Selo nih ada kayak pesan-pesan bagi teman-teman yang lagi nonton atau Gen Z untuk mendorong mereka berkontribusi untuk melestarikan budaya Indonesia? Oh iya, sebenarnya nggak ada pesan sih lah. Aku ini siapa sih mau ngasih pesan ya? Mungkin ngasih ini aja ya. Saran aja buat teman-teman. Indonesia ini kaya, Rek. Indonesia ini kaya banget. Nggak cuma kaya sumber daya. Indonesia itu juga kaya budaya. Banyak banget budaya-budaya di Indonesia itu yang bisa dipilih untuk dinikmati minimal. Saran dari aku, kalian pilih satu aja. Satu aja. Mungkin nggak usah satu jenis, misalnya nggak usah wayang kulit gitu. Misalkan satu lagu daerah aja. Cublak suweng apa gundul pacul, itu satu aja, itu yang kalian suka dan kalian dukung. Dukung maksudnya apa? Misalkan kalau itu tadi, kalau ada pentas kalian tonton, kalau ada lomba kalian kalau mau ikut, kalau belum mau ikut tonton. Jadi itu kalian, karena budaya Indonesia itu banyak banget, kalian pilih satu aja yang kalian cocok, yang kalian suka dan kalian dukung. Itu kuncinya dua kalau dari aku, tahu dan dukung. Itu aja. Oke, jadi pesan dan saran dari Selo nih, budaya Indonesia itu banyak banget dan kayak sayang banget kalau misalnya kita nggak ngelestariin ya. Benar. Soalnya siapa lagi yang mau ngelestariin lagi kalau misalnya bukan kita? Kan kita ini penerus bangsa gitu ya kan. Jadi ya gitulah. Semoga dengan podcast ini
teman-teman bisa menjadi wawasannya jadi lebih luas lagi tentang pewayangan atau mungkin Tentang budaya secara umum lah. secara umum. Semoga dengan pesan dan saran dari Kak Velo bisa diterapkan dan kita bisa melestarikan budaya Indonesia. Terima kasih Kak. Viva Dempo. Viva Dempo. Viva Dempo. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih. You are listening to Tempo Podcast Volume 1.